Halo warga sekuler sekalian. Guys, di video ini saya akan ngomongin sesuatu hal yang sangat sensitif dan tidak enak didengar. Jadi kalau Anda imannya lemah, kalau Anda itu sedikit-sedikit marah, mungkin video ini nggak cocok bagi Anda. Karena apa? Karena saya akan ngomongi yang jarang diomongi gitu ya. Walaupun saya bahas yang sangat sensitif, saya akan tetap memberikan data dan fakta ilmiah ya. Jadi semuanya saya katakan di video ini ada sumber dan datanya. Jadi guys, menurut penelitian guys ya, saya tidak ngarang-ngarang. Menurut penelitian ternyata manusia zaman dulu ya, terutama manusia zaman purba, mereka sudah punya naluri atau punya jiwa kemanusiaan. Misalnya ya, kita ambil contoh. Sesama mereka, mereka saling tolong-menolong gitu ya. Bahkan manusia purba itu kawin dengan manusia purba lainnya seperti Neanderthal ya, kemudian Pithecanthropus dan lain sebagainya ya. Homo sapiens itu kan kawin ya dengan berbagai homo-homo lainnya gitu ya. Homo Neanderthal, Homo erectus dan sebagainya, mereka kawin. Jadi itu artinya kalau dibandingkan dengan zaman sekarang ini ya, menurut penelitian kita tuh lebih sering berantem, lebih rasis daripada manusia purba zaman dulu. Padahal mereka nggak punya agama. Agama itu muncul pada abad keberapa? Ya paling abad sebelum Masehi ya udah muncul. Tapi ya manusia purba kalau saya perhatikan nggak ada tuh ya. Mereka nggak seperti agama zaman sekarang ya. Ya bisa dikatakan mereka itu ya ateis gitu ya. Walaupun mereka percaya dengan roh-roh dan sebagainya. Tapi kan saat itu kan masih ini ya, masih belum ada lembaga seperti zaman sekarang ini. Jadi ternyata ya menurut penelitian, walaupun manusia purba itu nggak punya agama, mereka punya jiwa atau rasa kemanusiaan. Ketika teman mereka misalnya jatuh gitu ya, mereka peduli gitu ya, mereka menolong gitu ya. Mereka tidak membeda-bedakan ya, suku, agama, dan sebagainya. Ya nggak ada tuh ya istilah misalnya nih ada manusia purba jatuh, lalu tiba-tiba kita nanya, lu agama apa? Agama apa lu? Nggak ada seperti itu. Jadi ya, itu artinya ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama, disclaimer on ya. Itu artinya tanpa agama juga manusia itu punya naluri jiwa kemanusiaan ternyata. Disclaimer on, saya tidak nyuruh ya. Ini dari sudut pandang penelitian guys. Ya, jadi kalau mau bantah-bantah penelitiannya, nanti akan saya tampilkan ini ya data penelitiannya ya dari mana gitu ya. Saya akan memberikan ini ya keterangannya, sumbernya dari mana gitu. Manusia purba seperti itu guys. Mereka punya naluri gitu ya, naluri ya, kemanusiaan gitu. Mereka membantu satu sama lain gitu ya. Mereka berantem itu ya hanya karena berebut makanan sebenarnya. Beda zaman sekarang ini berantem bukan karena berebut makanan, tapi karena berebut sesuatu hal yang tidak penting. Kalau zaman dulu ya manusia purba itu berantem karena berebut wilayah untuk makan sebenarnya. Ya sama seperti singa misalnya. Ya membunuh rusa untuk apa? Untuk makan ya kan. Yes, kalau mereka kenyang selesai. Kalau manusia zaman sekarang kan beda kan. Ya kita tuh udah kenyang ya. Koruptor itu kan korupsi sampai triliunan gitu ya. Buat apa ya? Seumur hidupnya emang habis 1 triliun itu gitu. Ya untuk dirinya sendiri enggak kan. Buat apa gitu. Ya, zaman sekarang ini walaupun kita beragama, ya disclaimer saya tidak nyuruh yang untuk tidak beragama. Tapi justru agama itu gagal bikin kita semakin humanis gitu. Ya enggak semua agama tapi agama tertentu di Konoha ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Makanya saya katakan ini topik yang sangat sensitif ya. Saya tidak nyuruh yang untuk tidak beragama ya. Artinya gini, dalam naluri manusia ya bawaan manusia itu sudah punya jiwa kemanusiaan. Artinya walaupun mereka tidak beragama, mereka juga akan membantu sesama mereka gitu. Ya banyak tuh warga Konoha mengatakan ya kalau kita nggak beragama mau jadi apa? Mau jadi apa negara ini? Apakah negara kita makin maju atau tidak kalau tidak beragama? Ya, menjadi negara yang tidak bertuhan gitu. Jadi artinya gini ya, kadangkala kalau saya perhatikan itu ya, saya tidak mengatakan bahwa agama itu tidak penting ya, penting juga agama. Ada juga orang yang beragama yang bagus kok ya. Saya tidak mengatakan semuanya buruk ya.
Tapi agama ini punya doktrin. Nah, doktrin ini sebenarnya yang paling berbahaya. Kalau misalnya ada yang mengatakan doktrin itu kan tujuannya baik ya, misalnya mendoktrin kita untuk supaya bersedekah misalnya atau berbuat baik. Sah saja, itu yang jadi permasalahan. Ya, sah saja. Tapi pada kenyataannya ada banyak kok orang membunuh atas dasar agama. Ada perang ya, perang di mana-mana atas dasar agama. Itu yang jadi permasalahan. Ya, sehingga kita gelap mata ya. Yang awalnya kita bertuhan, beragama, ya, lalu kita membunuh berdasarkan agama gitu. Ini nggak bagus guys, nggak bagus banget. Kenapa? Karena gini gini gini. Ya, doktrin itu kan penting ya. Ya, doktrin itu sama seperti kita minum tuak misalnya. Tuak itu kan enak ya kalau lagi daerah dingin ya. Kalau di gunung misalnya enak gitu. Kalau di camping misalnya untuk menghangatkan badan gitu. Tapi kalau sedikit doang gitu ya, segini gitu ya. Tapi jangan sampai kebanyakan. Permasalahannya kan kita tuh minum tua sampai satu tengko gitu ya, atau minum bir sampai satu tengko gitu sehingga mabuk parah. Dan itu sangat berbahaya. Yang berlebihan itu ya seperti itu ya, berlebihan doktrin. Kalau kita bandingkan dengan doktrin misalnya, doktrin seperti itu kan, ya cara kerjanya. Ya, doktrin itu seperti kita minum sesuatu hal itu berlebihan gitu. Maksudnya penting, doktrin itu penting ya untuk mendoktrin kita supaya taat, supaya rajin ibadah, supaya berbuat baik gitu. Penting sebenarnya doktrin, tapi doktrin itu dua koin, seperti dua koin gitu ya. Ada sisi atas dan sisi bawah gitu. Tergantung sisi mana yang kita ngasih makan. Itu yang jadi permasalahan. Permasalahannya manusia-manusia zaman sekarang ini kan lebih memilih ngasih makan ego mereka gitu. Ini namanya ada semacam ego gitu ya. Ya, ini yang susah ya kita hilangkan. Ya, ada ego sektoral, ya ada ego seagama gitu ya, satu grup ya, beda grup itu yang paling susah. Kemudian ya selain itu ya kalau saya perhatikan ya ternyata ya, jadi ini nggak semua guys ya, disclaimer on ya, saya tidak menyamaratakan semuanya. Ternyata ada orang yang semakin beragama semakin tidak berperi kemanusiaan. Nggak percaya? Coba lihat komentar-komentar di Konoha. Kita tuh rata-rata beragama ya, tapi komentarnya tidak sopan banget. Ya, jadi warga Konoha itu kalau bikin komentar itu pura-pura ketawa, kemudian tidak sopan gitu, ngomong kasar gitu. Ya tidak bisa diajak berpikir gitu ya. Ya merasa paling benar gitu ya, merasa paling wow, ya merasa paling luar biasa gitu. Ya, jadi menurut saya pribadi ini ya yang perlu kita ini ya, yang perlu kita benahi gitu. Kalau ada orang merasa paling dekat dengan Tuhan ya, paling wow gitu. Itu sangat berbahaya sekali. Saya tuh langsung pergi ya kalau udah ketemu seorang seperti itu. Karena mereka itu tidak menggunakan otak lagi gitu ya, otak yang waras gitu ya. Mereka berpikirnya itu tidak rasional lagi ya. Mereka berpikirnya itu buta gitu ya. Buta banget gitu ya pemikirannya. Ya, kemudian selain itu, selain doktrin, ya agama itu nggak semua seperti disclaimer. Mereka bersatu itu ya bisa saja karena punya musuh bersama. Ya agama A musuh kita, agama B musuh itu, segala macam. Ya semua dimusuhi. Bahkan yang tidak beragama juga dimusuhi. Bahkan ateis juga dimusuhi. Ya, bahkan ya pengamat abal-abal juga memusuhi gitu ya. Nggak bercanda. Jadi guys, kalau ada kalimat yang mengatakan mau jadi apa kalau kita tidak jadi negara agama? Mau jadi apa kalau kita tidak beragama? Mau jadi apa negara kita tidak jadi, beragama? Ya itu sudah usang, itu zaman dulu masih bagus, keren. Zaman sekarang kan udah beda, ya beda banget zaman sekarang dengan zaman dulu. Kemudian tafsir-tafsir agama juga bisa dimanfaatkan guys. Ya supaya apa? Ya supaya membenci agama lain gitu. Ada kok tafsir-tafsir yang bisa dibengkok-bengkokkan. Dan ini juga sudah saya pernah bahas dengan guru kumpul. Saya mengatakan, bagaimana kalau ayat di kitab suci itu semuanya mengajarkan kebaikan? Apakah ada orang yang radikal? Dia mengatakan tetap ada. Ya,
ayat yang baik sekalipun ya, yang membantu orang lain, yang tidak mengusir orang lain bisa digunakan ternyata, katanya, kata guru gembul. Saya tidak selalu sepakat ya. Saya nggak sepakat guys apa yang dikatakan oleh guru gembul. Guru gembul mengatakan seperti itu. Tapi menurut pandangan saya, boleh dong saya berbeda pendapat ya. Ya, saya di satu sisi berpikir bahwa itu kaitan logis ya. Kalau misalnya nih ya, semua ayat-ayat dalam kitab suci itu berbuat baik. Ada juga nanti orang menafsirkan untuk kepentingan pribadi saya sepakat itu ya. Tapi setidaknya mengurangi gitu ya. Kalau misalnya ada ayat-ayat perang dalam kitab suci, lalu digunakan oleh orang tertentu, apakah kita mengatakan dia bersalah atau agamanya nggak ikut terlibat? Itu yang jadi permasalahan ya kan. Ya sebenarnya menurut keyakinan saya lebih bagus ada semacam standarnya gitu ya. Ya, ada semacam aturannya gitu ya. Itu tuh lebih bagus menurut saya pribadi. Bahkan pemuka agama juga harus ada standarnya, SNI-nya gitu ya, standar nasionalnya gitu. Supaya jangan ini ya, jangan seberaut gitu. Ya, namun guru gembul mengatakan, ya, ketika saya podcast dengan guru gembul mengatakan, ya, ya boleh boleh aja sebenarnya, ya bikin semacam sertifikasi, tapi ya sama aja sebenarnya. Ya nanti bisa diakalin juga katanya. Jadi serba mentok sebenarnya. Makanya saya tuh lebih ini ya prefer ke masyarakat kita merubah pola pikirnya gitu ya. Kalau pola pikir masyarakat sudah berubah, nanti ya pemuka agama juga mungkin tidak akan terlalu ini ya terlalu ego gitu ya. Ego ya banyak kok pemuka agama seperti itu, nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Ada juga yang ego. Mereka mengatakan kalian tuh yang butuh agama, bukan kita yang butuh agama, kalian gitu. Jadi seolah-olah kita tuh dipaksa butuh agama. Boleh-boleh aja kita butuh agama, nggak jadi masalah. Tapi menurut saya pribadi, beragama itu dengan santuy aja lah gitu ya. Toh juga mereka nggak suci kan. Ada kasus-kasus kok pemuka agama, ada ya perselingkuhan, ada segala macam. Aduh, macam-macam ya. Ya, jadi ya mohon maaf bagi yang nonton video ya kalau saya ngomong seperti ini ya. Disclaimer awal saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Saya menyadarkan yang nonton video biar kita ada pandangan lain gitu ya, ada sudut pandang lain gitu ya. Saya tidak memojokkan siapapun di sini ya. Dan semua yang saya katakan di video ini hanya ada di Konoha, tidak di Indonesia ya. Disclaimer on ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik. Ya, coba tulis di kolom komentar. Saya tidak akan menyimpulkan, Anda yang menyimpulkan. Semua yang saya katakan di video ini ada dasarnya, ada sumbernya. Jadi kalau mau bantah-bantah pakai data. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Ya, saya kaum intelektual, salam rasional.